Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kota Bengkulu, Tarzan Naidi diamankan polisi seusai menabrak seorang warga yang hendak jogging di kawasan Jalan Pariwisata Pantai Panjang, Kota Bengkulu pada Senin 18 Agustus pagi. Adapun Tarzan sempat mencoba melarikan diri dengan mobilnya sesaat setelah menabrak korban. Saat ini Polresta Bengkulu masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Tarzan. Terkait dengan informasi ini, selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Bengkulu, Beta Putra. Selamat petang, Beta. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Beta bisa disampaikan bagaimana kronologi kejadian kecelakaan yang menewaskan warga dan juga apakah saat kejadian ini pelaku melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi? Ya, baik, terima kasih. Dan dapat kami sampaikan Tribuners dan Siska bahwa kecelakaan sendiri ini terjadi pada hari Senin kemarin di kawasan Jalan Pariwisata Pantai Panjang Bengkulu. Dan itu ternyata tadi pagi itu baru dijelaskan oleh pihak kepolisian Polresta Bengkulu bahwa pelaku ini ataupun sopir dari mobil dinas ini adalah Kepala Dinas Perikanan dan juga Kelautan DKP Kota Bengkulu bernama Tarzan Naidi. Dan terkait kejadian ini sendiri itu polisi kini tengah melakukan penyelidikan terkait dengan hal ini yang menyebabkan korban atas nama Adi Afrianto yang merupakan warga Pagar Dewa Kota Bengkulu. Ini memang kabarnya itu langsung meninggal di tempat. Dan untuk kejadian sendiri itu bermula ketika kendaraan dinas Toyota Innova warna biru yang dikendarai oleh Tarzan itu melaju dari arah Pantai Pasir Putih menuju ke arah Sport Center di kawasan Jalan Pantai Panjang. Dan kendaraan tersebut kemudian melaju dalam kondisi dengan kecepatan tinggi yang kabarnya memang Tarzan ini sedang mengejar kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari oleh Pemda Kota Bengkulu, sehingga akibat itulah dia melajukan kendaraannya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Dan saat itu sendiri dia berusaha untuk menyalip kendaraan yang ada di depannya, dan karena tidak berhasil menyalip di sebelah kanan, Tarzan kemudian berusaha menyalip lagi ke sebelah kiri. Namun sayangnya di sisi kiri jalan tersebut ada dua orang yang sedang jogging, yakni korban atas nama Adi dan juga istrinya. Dan karena sudah tidak bisa mengendalikan kendaraannya, pelaku pun itu menabrak korban yang saat itu tengah jogging bersama dengan istrinya tersebut, sehingga membuat korban terpental dan dikabarkan memang tewas di tempat. Dan setelah menabrak korban, itu pelaku sendiri itu berusaha menghindari kerumunan massa. Itu berdasarkan pernyataan dari pelaku saat ditanya oleh polisi. Intinya pada saat itu pelaku sendiri itu berusaha menghindari kerumunan dengan membanting setir ataupun kembali mengendarai kendaraannya setelah menabrak korban, namun sempat juga menabrak lagi tiang listrik yang ada di dekat belakang Bongklen Mall di lokasi yang ada di TKP. Dan pelaku kemudian juga kembali terus berusaha untuk menggerakkan mobilnya dan akhirnya kabur dari lokasi tersebut, meninggalkan korban yang sudah kabarnya tidak bernyawa tersebut. Dan terkait dengan kejadian ini sendiri, atas hal ini itu sudah diakui sendiri oleh Tarzan bahwa memang dirinya yang saat itu mengendarai mobil dinas berplat merah tersebut. Dan saat ini untuk Tarzan sini sudah menjalani pemeriksaan dari pihak kepolisian Satlantas Polresta Bengkulu. Dan terkait dengan hal ini juga, tadi kami juga sudah sempat mengkonfirmasi terkait dengan kejadian atau insiden yang menewaskan warga Pagar Dewa ini kepada pihak pemerintah Kota Bengkulu. Apa respon terkait pemerintah Kota Bengkulu terkait dengan adanya kejadian ini? Namun sampai dengan saat ini dari pihak tribunbengkulu.com itu masih belum mendapat konfirmasi ataupun pernyataan resmi dari pihak pemerintah Kota Bengkulu terkait apa yang akan mereka lakukan atas terjadinya kejadian ini, Tribuners. Dan kepada pihak keluarga tadi kami juga sudah mendatangi ke lokasi rumah duka yang ada di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, dan dari sana sendiri itu reporter kami tadi mendapatkan informasi bahwa memang keluarga dari korban ini belum mau memberikan keterangan terkait dengan apa yang mereka inginkan terkait dengan penelusuran kasus ini karena masih dalam kondisi berduka. Dan kemungkinan besok kami akan mengupdate lagi terkait dengan kejadian ini, terkait dengan bagaimana dan apa hasil dari pemeriksaan polisi dan bagaimana status dari pelaku, apakah sudah tersangka atau belum. Karena tadi dari pernyataan pihak kepolisian Polresta Bengkulu untuk pelaku yang menabrak lari ini sendiri ataupun Kadis ini statusnya masih berstatus sebagai terperiksa. Mungkin itu dulu Siska yang dapat kami sampaikan. Baik, Beta, berarti sejauh ini belum ada pernyataan dari kepolisian soal apakah ada indikasi pelaku ini mengantuk ataupun dalam pengaruh alkohol saat kejadian, mengingat saat kecelakaan terjadi pada pagi hari. Ya, kalau untuk pengaruh alkohol sampai dengan saat ini ataupun pagi tadi itu disampaikan memang belum ada indikasi ke sana. Namun
yang sempat tersebar kabarnya bahwa memang dia ini sedang mengejar ada satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda Kota Bengkulu sehingga membuatnya cukup terburu-buru pada waktu pagi itu sehingga karena ingin datang ke lokasi kegiatan tersebut. Sementara seperti itu. Siska. Baik. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bengkulu Beta Misutra melaporkan terkait dengan kecelakaan yang melibatkan Kadis di Bengkulu. Selamat bertugas kembali. Terima kasih rekan-rekan media. Dapat kami informasikan bahwa pada hari Senin tanggal 18 sekira pukul 6 lewat 8 atau lewat 9 bahwa telah terjadi laka lantas tabrak lari yang meninggalkan korban meninggal dunia. Adapun kronologisnya adalah kendaraan dengan mobil warna biru ini dari arah Pasir Putih mau menuju ke Sport Center. Nah, begitu di belakang mall itu yang bersangkutan dalam kondisi kencang menyalip ke arah kanan, tapi di kanan ini situasi kendaraan rame, akhirnya langsung menyalip ke kiri dengan kondisi yang tidak terkendali lagi. Ada dua orang suami istri lagi jogging sehingga tertabraklah yang lagi jogging bapak korban. Setelah tertabrak, pelaku langsung membantingkan setir sehingga tertabrak tiang yang di dekat belakang mall itu. Itu pelaku berniat memang melarikan diri atau gimana? Berdasarkan keterangan pelaku sampai saat sekarang bahwa pelaku menghindari dari massa. Bukan melarikan ya? Bukan melarikan diri, bukan ya? Sementara keterangan pelaku masih menghindari dari massa. Habis dari kecelakaan itu kemana itu bang? Langsung pulang ke rumah atau ada kegiatan lain? Nah, kalau kemarin kita telusuri dengan data-data dan informasi dari masyarakat, baik itu netizen yang lainnya, dan hasil CCTV yang ada di depan shelter, pos polisi yang depan shelter, itu mengkerucut ke kendaraan ini, sehingga kendaraan tersebut kita cari datanya di Samsat pada hari itu juga, dan kita cari untuk penggunanya. Dan alhamdulillah sorenya mobil tersebut kita temukan di rumah pelaku. Oke, untuk pelaku sendiri saat ini udah kita amankan atau sudah tahan atau gimana? Untuk pelaku sementara kita amankan, statusnya masih terperiksa. Karena untuk memeriksa daripada saksi kan masih dalam keadaan buta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.